Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pirsawan yang dimuliakan Allah, salah satu tanda kemuliaan manusia, dan ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain, yaitu kelebihan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat yang lebih tinggi di antara kamu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dari ayat ini jelas bahwasanya Allah akan mengangkat derajat manusia manakala ia memiliki ilmu dan memiliki iman. Antara ilmu dan iman tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak boleh seseorang hanya berilmu saja tanpa ada iman. Sebaliknya, tidak boleh seseorang hanya beriman saja tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Wahyu yang pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW, surat Al-Alaq ayat 1 menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di awal-awal wahyu yang pertama itu, Allah sudah memerintahkan kepada umatnya agar membaca. Rasulullah SAW memang seorang yang tidak pandai membaca dan menulis, tetapi tetap diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Membaca tidak hanya membaca secara letterlek, hanya membaca buku, tidak. Tetapi bisa membaca keadaan, membaca lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, kalau pada masa sekarang ini, kita dituntut untuk mencapai derajat yang tinggi, tiada lain dan tiada bukan adalah dengan ilmu pengetahuan. Insya Allah dengan ilmu pengetahuan itu dan dengan iman yang dimiliki, kita akan memperoleh kemajuan yang luar biasa. Bukankah kemajuan yang telah dicapai oleh saudara-saudara kita di negara-negara barat itu pada awalnya berasal dari sumbangsih umat Islam pada waktu itu. Banyak ilmuwan Islam yang memperoleh pengakuan secara dunia internasional. Nah, hal ini adalah menjadi pecut kita bersama. Kuncinya adalah ilmu pengetahuan, dan kunci ilmu pengetahuan adalah membaca. Tingkat membaca kalangan umat Islam saat ini bisa dikatakan masih rendah. Sebagian besar dari kita masih menggunakan waktu digunakan secara sia-sia, tidak digunakan untuk hal-hal yang bisa menunjang ilmu pengetahuan. Hal yang demikian ini adalah menjadi perhatian kita bersama, termasuk kalangan anak-anak kita yang insya Allah nanti akan menggantikan kita belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah, sekarang ini berbagai upacara, berbagai cara, ada berbagai metode
yang ditempuh agar seseorang bisa cepat membaca Al-Quran. Ini pun adalah penemuan di bidang ilmu pengetahuan, terutama ilmu membaca Al-Quran. Sebab Islam itu sendiri, ajaran Islam itu terletak pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Keduanya tidak bisa dipahami atau tidak bisa dimengerti manakala seseorang tidak bisa membaca Al-Quran. Insya Allah, apabila seseorang bisa membaca Al-Quran, maka ia pun akan bisa membaca hadis. Bukankah sekarang ini yang namanya terjemahan Al-Quran sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian terjemahan hadis-hadis, baik hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan lain sebagainya sudah diterjemahkan orang ke dalam bahasa Indonesia. Tinggal kemauan kita. Bagaimana, mau apa tidak kita memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikiran ini untuk mencapai ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran disinyalir atau disindir, hal yastawil a'ma wal basir, adakah sama orang-orang yang buta dengan orang-orang yang melihat, orang-orang yang tidak berpengetahuan dan orang-orang yang berpengetahuan? Tentu saja berbeda. Untuk itu marilah kita tingkatkan kualitas kita agar kita menjadi orang-orang yang suka pada ilmu pengetahuan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.